Terima kasih sahabat Badar TV yang sedang beristirahat selepas sholat tarawih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih akan lanjutkan ya perbincangan kita bersama tamu istimewa di Tamu Ramadan kali ini bersama saya Dita Ruspendi. Tadi segmen 1, segmen 2 kita sudah berbicara dengan sosok yang luar biasa memberikan pengaruh terhadap bidang sosial, kemanusiaan dan bisnis juga ya, Pak Ibnu Hajar. Kita sudah menggali seperti apa sosok beliau sebagai pebisnis dan juga sebagai ayah dan juga suami di dalam rumahnya ya begitu. Dan kali ini kita akan menggali soal aktivitas beliau yang sedang beliau tekuni saat ini, aksi cepat tanggap. Pak Ibnu. Baik, insyaallah. Pak Ibnu, aksi cepat tanggap ini sudah berapa lama disentuh oleh Pak Ibnu? Ya, kalau lahirnya aksi cepat tanggap dari 2005, jadi insya Allah besok tanggal 21 April pas 16 tahun lembaga ini. Dan saya gabung dengan aksi cepat tanggap tahun 2008 ya, 2008. Jadi saya nggak membersami dari awal lembaga ini lahir. 2008 saya baru bergabung ya. Saat itu kita ingin sampaikan bahwa cita-cita besar yang kita sampaikan, karena lembaga ini kan bermetamorfosa cukup signifikan ini. Pertama lembaga kebencanaan berubah jadi lembaga kemanusiaan. Saat ini kita fokus kepada penanggulangan kemiskinan. Jadi apalagi kita sedang membincang urusan-urusan besar saat ini. Jadi kita insya Allah 2008 berarti sekarang sudah berapa tahun itu? 13 tahun ya, di lembaga ini. Insya Allah 13 tahun lah saya bersama lembaga ini. Masya Allah, ini kan bidang filantropi ya Pak Ibnu. Apa yang mendorong Pak Ibnu untuk membesarkan atau menekuni bidang filantropi ini menjadi aktivitas skala besar Pak Ibnu? Ya, saya bersyukur dapat pengalaman dari Allah di setiap pekerjaan yang saya lakukan itu. Baik saya dulu awal di beberapa lembaga, ada pernah 5 tahun di pegang marketing director di perusahaan Malaysia, tapi juga masih koridor yang pertama kali saya selalu minta 2. Pertama saya tetap bergelut di lembaga syariah atau lembaga kemanusiaan ya syariah. Yang kedua adalah saya menekuni di kegiatan utama saya di marketing ya, kegiatan komunikasi dan marketing. Nah saya melihat kalau di bisnis kegiatan marketing itu sudah cukup banyak orang menekuni. Tapi pada waktu masuk dalam sosial marketing, tapi basisnya produknya bukan produk fisik tapi produk gagasan, produk value ya. Kita ingin menyambungkan bahwa dakwah itu kan juga sebenarnya marketing ya, marketing dengan hati. Kita merasa harus dikuatkan di sini bahwa lembaga-lembaga yang berbasis filantropi itu harus dikuatkan pada sisi marketingnya, karena kemampuan yang berbeda signifikan dari bicara tentang marketing adalah bahwa program lembaga-lembaga filantropi ini harus dikenalkan kepada publik, tidak bisa dikenalkan seperti orang menjual produk fisik. Langsung orang bicara tentang functional benefitnya langsung. Fungsinya seperti apa, emotional benefitnya, modelnya apa. Kan sudah masuk di lembaga-lembaga filantropi, yang paling dominan itu ada di emotional benefit dan spiritual benefit. Pada waktu masuk dalam spiritual benefit, maka seorang social marketing itu harus kuat kemampuan untuk mengkomunikasikan satu value, gagasan besarnya, sampai nyampe kepada masyarakat, karena siapa yang menyampaikan dengan hati akan nyampe kepada hati. Siapa yang nyampe dengan cara pikirannya, dia akan nyampe kepada pikirannya. Dan saya ingin menekuni ini supaya memastikan proses kegiatan marketing sosial di dunia filantropi juga berkembang pesat. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman ya. Saya punya leader yang juga ketua pembinanya juga Pak Yudin juga punya inspirasi sangat kuat, imajinasinya juga menembus batas ya. Teman-teman profesional juga bergabung, sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang kita inginkan di backup oleh tim profesional, sehingga apa yang kita inginkan cepat terwujud dan cepat nyebar cepat kepada masyarakat dengan paparan yang sangat bagus gitu. Insya Allah bismillah, ini yang menjadikan salah satu komitmen kita bahwa sosial pun sebenarnya bagian dari bisnis. Berbedanya adalah value yang kita ajak kepada masyarakat untuk melakukan dukungan kepada problem-problem keumatan. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Boleh dibagikan pengalaman yang paling membekas sekali Pak Ibnu dalam membentangkan layar kapal kemanusiaan ini? Iya, bulan Desember 2020 yang lalu, 2019 ya, pasca tsunami Selat Sunda itu saya
waktu itu saya baru saja siangnya dari Cikarang, ketemu di sebuah perusahaan untuk minta ke karyawan di masjid kumpulkan untuk menyampaikan program dunia Islam waktu itu. Saya sampaikan tentang arti dunia Islam, dan luar biasa dukungan waktu itu, ada dukungan donasi yang sangat besar. Saya pulang jam 2 siang ke rumah, karena malamnya saya harus ke Banten bersama dengan keluarga, ada urusan keluarga. Ternyata jam 4 sore, dari mereka minta mengejar supaya donasi yang terkumpul itu pengen diserah terimakan langsung. Saya mengatakan, saya sudah nggak di kantor, saya sudah di rumah. Dia kejar ke rumah. Jadi jam 4:30 itu mereka datang ke rumah saya, menyerahkan gitu. Dia mengatakan, Pak, saya nggak pengen kebaikan ini tertunda gitu. Luar biasa, dari Cikarang datang untuk menyerahkan kebaikan itu. Pas sampai ke rumah, istri saya sudah beres-beres karena rencananya habis maghrib kita akan jalan. Luar biasa, sampai jam 8 malam tamu ini nggak pulang-pulang. Sampai 8:30 tamu ini nggak pulang-pulang. Sampai waktu itu keluarga saya sempat, nih kok tamu kok maksa banget nggak pulang-pulang. Saya sudah ngomong berapa kali, malam ini saya mau jalan keluar kota, malam ini saya mau jalan keluar kota. Tapi tamu ini nggak mau pulang sampai jam 8:30 malam. Sampai jam 9 malam jam 9 kurang seperempat baru pulang. Pas mau pulang, kita masuk, itu terlihat bagaimana istri sudah mulai cemberut, anak-anak sudah mulai bete gitu ya. Bismillah, langsung tas-tas masuk ke mobil, saya nyetir sendiri ya. Saya nyetir sendiri, jam 9 saya berangkat gitu. Langsung saya agak kencang naik, masuk ke tol, sampai ke Serang Timur jam 9:30. Saya sudah mulai kelelahan ternyata. Jadi saya ngantuk luar biasa. Saya hanya telepon beberapa hotel di sekitar Anjar gitu. Di Anjar saya telepon, kok nggak ada yang ngangkat itu. Jam 9:30 saya telepon semua hotel, nggak ada yang ngangkat. Saya di Serang Timur, sebentar rest area saya berhenti sebentar. Saya telepon hotel-hotel untuk pastikan saya mau nginep itu, nggak ada yang bisa ngangkat. Luar biasa. Jam 10 saya lihat di rest area TV terjadi laut pasang. Orang waktu nyebutnya laut pasang. Saya saksikan laut pasang gitu. Kok nggak ada gempa gitu? Laut pasang terjadi. Jadi pas 9:30 saya lagi nelpon itu laut lagi pasang naik gitu. Saya nggak tahu waktu itu. Jam 10 saya lihat, sampai jam 10:30 saya di rest area nggak kemana-mana. Kok semakin besar, sudah mulai kelihatan ada jatuh korban macam-macam. Keluarga saya masuk ke Serang Timur, saya keluar, masukin ke hotel, keluarga istirahat. Saya malam itu sampai jam 2, jam 3 pagi saya nggak tidur. Saya pantau perkembangan informasi media sosial dalam televisi. Sampai sudah meninggal 14, sudah meninggal 28, saya kaget. Gitu. Loh kok sebesar ini, kok nggak ada gempa gitu. Sampai jam 4 pagi saya nggak tidur, istri saya dan anak-anak saya tetap di Serang Timur. Langsung saya telepon keluarga saya yang di Cilegon yang punya motor trail. Habis subuh saya belum tidur, saya langsung pakai mobil masuk ke sana, pindah ke saudara saya taruh mobil, saya pinjam motor trailnya. Habis subuh hujan deras, saya pakai jas hujan, saya langsung mulai itu nyisir dari sepanjang jalur pantai di Selat Sunda itu. Dari Cilegon seluruh sampai ke Sumur. Saya baru menyaksikan habis subuh itu ternyata luar biasa, mayat di mana-mana, rumah hancur, itu air laut masih bolak-balik. Saya jam 6, jam 7 pagi masih lewat dalam hujan deras. Saya sendirian, nggak ada orang, sama sekali sepi jalan gitu. Saya menyaksikan mencekamnya suasana habis tsunami Selat Sunda itu. Saya menyaksikan bagaimana kontainer di mana-mana, wah luar biasa. Sehingga waktu saya mengatakan, seandainya waktu itu ada tsunami kembali menghantam saya, nggak ada orang tahu itu. Nggak ada orang tahu, karena saya masuk trail sendirian, lewat beberapa orang baru mulai teriak-teriak nangis macam-macam. Saya langsung ngelewatin air laut yang masih menggenang gitu, pakai air motor trail. Sampai akhirnya habis itu dengan teman-teman mulai bikin posko. Saya lihat bagaimana mayat satu-satu dikeluarkan dari runtuhan, dari hotel, dari rumah-rumah. Saya merasakan waktu itu kekuatan Allah luar biasa. Nggak ada satupun orang, karena memang ternyata kan itu dari erupsi Gunung Krakatau, anak Krakatau, bukan dari tsunami. Dan ternyata pas lihat orang mengatakan 4-5 meter, enggak. Saya yakin betul di atas 10 meter. Karena kontainer yang 40 feet, ada 10 bisa bergerak hampir 100 meter berpindah. Kalau nggak bukan besar, nggak mungkin. Saya baru sadar waktu itu begitu banyaknya korban, begitu banyaknya kematian, dan saya di tengah-tengah mereka. Gitu. Sampai malam, jam 1 malam saya nggak tidur, bikin posko macam-macam. Sampai jam 2 pagi, dini hari, saya baru kembali ke Serang. Itu belum tidur sama sekali, badan basah semuanya. Belum sempat makan juga seadanya, karena sudah nggak ada orang jualan. Sampai pagi, sampai ke rumah, ya, subuh saya istirahat 1 jam, kembali ngantar trail pakai mobil. Saya langsung lari ke ke Sumur, daerah Sumur, ujung Kulon untuk setup posko. Itu pun mobil masuk, tsunami naik, lari lagi, luar biasa. Saya naik ke dataran tinggi, mobil saya taruh, saya turun ke bawah untuk menyelamatkan teman-teman. Jadi saya merasa saat itu Allah kasih saya kesempatan untuk hidup kedua kali.
Kalau waktu saya naik trail atau saya di sumur itu air pasang naik dan saya terlambat mobil saya keluar, mungkin saya sudah tidak ada waktu itu. Jadi saya merasa saat ini kehidupan saya yang kedua. Jadi saya ingin gunakan yang sebaik-baiknya untuk manusia. Subhanallah, luar biasa. Pak Ibnu, pernah nggak sih ada rasa titik lelah gitu? Lelah untuk tanda kutip mengurusi urusan orang lain gitu ya, derita orang lain biarlah gitu. Kita ingin fokus sama hidup kita. Pernah ada sampai di titik itu nggak Pak Ibnu? Setiap orang pasti punya titik lelah. Lelah fisik mungkin terjadi. Tapi saya nggak kuat yang menyampaikan. Saat seseorang teriak kepada kita di lokasi bencana, saya datang di Lombok, saya datang di Palu, semua orang mengatakan, jangan tinggalkan kami. Di tenda-tenda anak-anak mengatakan, jangan tinggalkan kami. Saat itu, padahal kita kadang 2 hari nggak tidur. Kita tidur juga kadang di tengah-tengah tenda-tenda, kadang nggak berani tidur di hotel, karena hotel juga retak luar biasa. Sehingga waktu itu, waktu kita mendengar anak-anak, orang tua mengatakan, jangan tinggalkan kami, lelah yang kita rasakan, ngantuk yang luar biasa, itu seketika sirna. Sehingga di Lombok ada beberapa relawan-relawan dari lembaga lain yang 2-3 orang meninggal dunia. Saya sampaikan, saya yakin betul mereka tidak pernah menghentikan aktivitasnya karena nggak tega pada waktu ada orang yang di tengah-tengah runtuh, anak-anak yang kakinya patah, orang-orang yang harus kita bantu selamatkan dari kematian. Itu menjadikan kadang lelah kita jadi hilang. Banyak saudara-saudara kita yang di tengah pas pulang pada sakit. Saya sampaikan, kenapa waktu sakitnya setelah pulang? Dia mengatakan dia nggak rasakan lelah itu di lapangan. Persis seperti yang kami rasakan saat kami ada di lapangan. Lelah itu nggak dirasakan saat kita menyaksikan ada orang senyum, ada orang menangis, ada orang minta tolong, ada orang mengatakan jangan tinggalkan kami. Lelah yang kita rasakan seketika hirna karena kita merasa mereka lebih butuh kita daripada kita sendiri harus menyelamatkan jiwa kita sendiri gitu. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, apresiasi yang sebesar-besarnya pada semua relawan, karena banyak di antara mereka yang keluarganya juga kena bencana, tapi mereka dahulukan orang lain. Banyak relawan kami yang baru 2-3 hari bisa ketemu keluarganya karena dalam perjalanan menuju rumahnya ditemukan banyak reruntuhan dan dia bantu orang lain dulu. Dan banyak di antara mereka yang baru berkabar 2-3 hari berikutnya kakaknya, adiknya meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang hebat, insya Allah. Dan saya nggak pengen tidak mendapatkan kesempatan hebat seperti yang para relawan lakukan gitu. Ini yang menjadikan kami dalam lelah fisik kami hidupkan jiwa-jiwa kami. Dan kami saksikan bagaimana umat itu mengulurkan tangannya, menyampaikan, jangan tinggalkan kami. Itu yang buat kami seketika hilang lelah-lelah kami. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan selama ini oleh Pak Ibnu dan timnya ya, memberikan manfaat dan juga mendapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak Ibnu. Ini bagaimana tanggapan Bapak tentang masih banyaknya masyarakat di Indonesia khususnya yang masih belum beruntung selain dari karena bencana, tapi juga kemiskinan nih Pak Ibnu masih menjadi PR bagi rakyat Indonesia. Iya. Ya, PR kita berikutnya memang saat ini adalah saudara kita masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan Islam mengatakan ada namanya asail, ada yang namanya al-mahrum. Ada orang yang butuh tapi minta-minta terang-terangan sehingga kita lebih mudah melihat. Tapi ada orang-orang yang butuh tapi dia tidak meminta-minta. Dia di rumahnya diam gitu. Para guru, para ustadz nggak mungkin mereka meminta-minta. Maka ini PR buat kami betul gitu ya. Ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melihat fenomena kemiskinan ini. Yang pertama, menurut kami harus lugas mengatakan kemiskinan di Indonesia itu bukan hanya sekedar kemiskinan karena masyarakat kita tidak punya akses kepada akses ekonomi, atau bukan karena hanya sekedar mereka tidak punya pendidikan atau skill yang cukup. Tapi saya merasakan di setiap kami bekerja di banyak tempat untuk kemiskinan, saya merasakan memang ada pemiskinan. Ini ada orang yang sengaja mengatur secara sistematis banyak umat ini yang dimiskinkan. Ini yang kita saksikan. Makanya kami tidak mengatakan pengentasan kemiskinan, tapi kami mengatakan pembebasan kemiskinan. Jadi PR besar kita, kami ingin mengatakan bahwa perjuangan sangat keras kita adalah membebaskan kemiskinan. Umat harus disadarkan bahwa ada proses sistematis yang menjadikan umat ini disingkirkan peran-perannya di dalam ekonomi. Dan kami menyaksikan cara Allah untuk memulai semua mulai dengan starting yang sama adalah dengan pandemi COVID ini. Kita menyebutnya sebagai Great Correction. Ini sebuah koreksi yang sangat besar, luar biasa. Semua orang-orang kaya pun terpuruk bisnisnya.
Bahkan efeknya sama, orang UMKM pun terpuruk. Allah seolah ingin menguji kita dengan starting yang sama, dengan nol. Dimulai dari titik nol inilah semuanya bekerja. Pada waktu orang-orang, para investor, para oligarki, para kapitalis itu sedang kerepotan mengelola bisnisnya, mereka berupaya dengan mengupayakan adanya relaksasi pajak, mereka minta pengunduran reschedule kredit macam-macam. Kami ingin dorong dengan filantropi ini untuk orang-orang, apakah itu petani, apakah itu UMKM, apakah itu para orang-orang yang ingin mengelola pemulihan bisnisnya, ya, nelayan, petani, UMKM. Kami ingin gantikan dana-dana rendering yang sebelumnya masuk, dana-dana kredit berbunga besar yang sebelum masuk. Kami sedang upayakan ganti dengan dana filantropi, dana sedekah, dana wakaf masuk kepada mereka. Dan alhamdulillah salah satunya 500 hektar panen yang kemarin kita lagi panen raya di Jawa Timur, itu sudah digunakan dengan menggunakan dana wakaf tunai dari masyarakat. Dan kita bersyukur itu. Jadi banyak mulai petani-petani yang menggunakan dana-dana wakaf untuk memulai bisnisnya. Banyak UMKM yang saat ini kami bantu, sudah lebih dari 7.000, hampir 10.000 UMKM yang kami bantu. Yang kami target tahun ini sudah tembus 1 juta UMKM. Kami sudah menggunakan dana sedekah dan dana wakaf. Dan luar biasa, kami ingin sampaikan apresiasi. Usaha-usaha ultra mikro atau mikro, itu orang-orang amanah. Nggak ada maksud mereka untuk ngemplang pinjaman, nggak. Walaupun kami gunakan dengan dana Qard, dan Qard itu pinjaman kebajikan tanpa tambahan sama sekali. Bahkan pada waktu mereka mengatakan tambahan Rp1.000 itu adalah sedekah, tapi kami sampaikan pada mereka bahwa sekarang saat suami mereka bekerja belum tentu menghasilkan, di PHK belum tahu kapan bekerja, istri dan anaknya sekarang mulai menjadi pejuang-pejuang ekonomi keluarga. Dan kami bina itu, kami dampingi, kami latih mereka, dan alhamdulillah kami bikin platform marketplace namanya pasarsedekah.com, tempat di mana UMKM kami jualan. Kami bantu masuk ke ruang-ruang platform digital untuk jualan online. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak, hampir separuh dari yang kita bina sudah mulai berjualan di platform pasarsedekah.com. Dan kami ingin sampaikan saat ini mereka sudah mulai diberikan dana, dan luar biasa kami sampaikan di Ramadan ini UMKM itu kami borong lebih dari 1 miliar sudah kita keluarkan untuk memborong hasil-hasil UMKM untuk melayani buka dan sahur saudara kita secara gratis. Dan ini kami sampaikan, dan sedekah zakat ini menjadi solusi yang luar biasa pada waktu saudara kita yang miskin, kita latih mereka punya usaha, kita sementara mereka sudah jualan belum bisa normal, kami beli jualannya untuk kami berikan dalam bentuk bantuan pangan untuk saudara kami, dan itu yang hari ini menjadikan mereka bertahan di pandemi COVID ini. Setidaknya kami ingin dari 12,4 juta UMKM yang di Indonesia yang punya kontribusi terhadap 64% investasi nasional, serapnya 97% terhadap tenaga kerja, kami ingin kembangkan terus. Nah, kenapa tahun ini 1 juta? Harapan kami sampai 2025 kami sudah bisa mengelola lebih dari 5 juta UMKM. Saat itu kami berharap masyarakat kita tangguh UMKM. Jadi disinilah kita akan mulai melihat orang-orang yang punya kepentingan menjadikan orang-orang itu miskin, kita akan dorong mereka dengan cara pendekatan filantropi Islam, dengan cara pendekatan ekonomi yang memungkinkan ekonomi wakaf, memungkinkan mereka hidup dalam kemakmuran yang berbeda gitu. Insya Allah begitu. Hidup dengan kemakmuran yang berbeda ini sekaligus menjadi harapan Pak Ibnu ya untuk kedepannya bagi rakyat Indonesia dan juga aksi cepat tanggap ini sendiri. Ngomong soal aksi cepat tanggap ini pemirsa, aksi cepat tanggap juga saat ini sedang bekerja sama dengan Badar TV, dan pemirsa bisa menyalurkan bantuan pemirsa melalui rekening yang tercantum di bawah ini ya, melalui BNI Syariah dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Pak Ibnu Hajar, terima kasih banyak atas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk tim dan juga keluarga ya, anak istri. Terima kasih banyak. Semoga berkah selalu buat Mbak Dita dan teman-teman di Badar TV. Terima kasih Pak Ibnu Hajar. Fi amanillah, barakallah Pak. Saya pamit dulu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Begitu pemirsa saya, luar biasa sosok Ibnu Hajar yang selama ini kita lihat orang besar yang menggaungkan kapal kemanusiaan ya dalam organisasi aksi cepat tanggap. Ternyata sosoknya ini luar biasa, tidak hanya di luar tapi juga di dalam rumah. Dia adalah sosok ayah dan juga pemimpin rumah tangga yang patut dijadikan teladan.
Kita insya Allah akan berjumpa lagi dalam episode tamu Ramadan lainnya, pemirsa, dengan tamu-tamu lainnya yang lebih istimewa lagi. Saya Dita Ruspeni, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.